Bapak Ibu Saudara semuanya, kita sudah tiba di Kejadian pasal yang ke-25 di program Bible Everyday, belajar Alkitab setiap hari dari satu pasal ke pasal berikutnya. Di Kejadian pasal ke-25 ini ada beberapa cerita tentang keturunan Abraham dari Ketura, dijelaskan di situ. Lalu kemudian perikop berikutnya Abraham meninggal dan dikuburkan. Dia dikuburkan di Gua Makpela bersama dengan istrinya, tentu saja Sarah, yang dikuburkan di Gua Makpela juga. Lalu kemudian perikop berikutnya tentang keturunan Ismail. Lalu kemudian ada cerita Esau dan Yakub. Di sini ada dua cerita. Cerita yang pertama adalah bagaimana Ishak akhirnya mendapatkan keturunan, yaitu Esau dan Yakub. Padahal Ribka, istrinya itu mandul. Yang menarik dari cerita singkat ini adalah ketika istrinya Ribka mandul, maka yang dilakukan Ishak, dia tidak buru-buru mengambil shortcut, jalan pintas untuk berpoligami misalnya. Dia tidak lakukan itu. Alkitab berkata seperti ini. Ketika Ribka mandul, ayat 21 dikatakan, berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya itu, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka, istrinya itu, mengandung. Kalau kita membaca ayat ini terkesan sangat singkat karena ditulis hanya di satu ayat. Tetapi kalau Anda membaca kronologi ceritanya, ini butuh waktu yang cukup panjang. Ishak berumur 40 tahun ketika menikahi Ribka, dan Ribka akhirnya melahirkan Esau dan Yakub ketika Ishak berumur 60 tahun. Tertulis di ayat yang ke-26. Jadi masa penantiannya 20 tahun. Ini juga sebuah iman dan kesabaran yang luar biasa. Anda bisa belajar dari Ishak soal ini. Tetapi hari ini titik poin pembelajaran kita justru di dalam kisah Esau dan Yakub. Bagaimana satu kali ketika Esau sedang merasa lapar dan Yakub sedang memasak, maka ayat yang ke-30 dikatakan seperti ini. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Saud Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apa gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungan itu kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Esau adalah gambaran orang yang bodoh, orang yang tidak bisa berhitung, orang yang berpikir pendek, orang yang lebih memuaskan hawa nafsu, keinginannya yang sesaat itu, daripada dia mempertimbangkan hal-hal lain yang jauh lebih penting. Kenapa Esau demikian bodoh? Bukankah dia sebagai anak sulung harusnya dia mendapatkan hak kesulungan? Hak kesulungan dalam tradisi Israel atau dalam tradisi Yahudi itu bukanlah hal yang main-main. Sebab anak sulung itu akan mendapat otoritas daripada keluarganya, mendapat otoritas dari ayahnya untuk memimpin keluarga besarnya atau sukunya. Lalu kemudian orang yang memiliki hak kesulungan, maka dia berhak menjadi imam atas sukunya. Tidak cuma itu, orang yang memiliki hak kesulungan, maka dia dapat warisan, dapat berkat 2 kali lipat dibandingkan dengan yang lain. Dengan kata lain, orang yang dilahirkan sebagai anak sulung, maka dia orang yang sangat beruntung, orang yang sangat-sangat bersyukur karena dia menjadi anak sulung. Tetapi dalam cerita ini justru terjadi sebuah ironi. Esau menjual hak kesulungannya. Kalau menjual hak kesulungan untuk sesuatu yang sebanding, untuk sesuatu yang berharga, mungkin itu masih bisa masuk akal, masih bisa diterima nalar. Tetapi dalam cerita ini,
Esau menjual hak kesulungannya hanya demi sepiring makanan. Sebuah kebodohan yang luar biasa. Bisa jadi karena dia memang sedang lelah. Alkitab menulis, karena aku lelah. Esau lelah. Orang kalau lelah, maka mungkin dia tidak bisa berpikir dengan jernih. Tetapi kalau dalam kisah ini begitu keliru keputusan yang diambil oleh Esau. Begitu bodoh keputusan yang dibuatnya itu. Apa aplikasinya dalam hidup kita semuanya? Aplikasinya adalah seperti ini. Jangan tukarkan sesuatu yang berharga untuk sesuatu yang tidak berharga. Anda tidak akan mungkin menukarkan emas dengan sampah. Anda tidak akan mungkin menukarkan sesuatu yang penting untuk sesuatu yang tidak penting. Tapi praktek dalam kenyataan, saya sering menjumpai orang Kristen tipikal Esau ini. Hanya keinginan sesaat, hanya hawa nafsu yang dipuaskan secara sesaat. Orang-orang seperti ini tukarkan sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya. Saya kerap menjumpai orang Kristen yang menukarkan imannya, menukarkan Yesusnya. Itu sesuatu yang paling berharga dalam hidup yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Keselamatan kekal tidak bisa dibandingkan dengan apapun dari dunia ini. Tetapi banyak orang Kristen toh melakukannya hanya demi jabatan, hanya demi pasangan, hanya demi dapat pacar, hanya ingin supaya dapat pekerjaan, hanya ingin dapat makanan. Maka banyak orang meninggalkan imannya. Maka kalau kita berkomentar tentang bodohnya Esau dalam kisah ini, maka maaf kata, orang yang menukarkan imannya dengan sesuatu dari dunia ini adalah orang-orang yang sangat bodoh. Menukarkan yang paling berharga dalam hidup untuk sesuatu yang bahkan tidak berharga sama sekali. Kenapa? Toh setiap orang nanti akan mati. Apa yang dia cari selama di dunia ini toh akan ditinggalkan. Fana. Sesuatu yang kekal jangan sampai ditukarkan untuk sesuatu yang fana. Kalau ada orang melakukannya, maka orang itu adalah orang yang paling bodoh. Ibu bapak saudara semuanya, hari ini kita belajar dari kegagalan Esau menghargai hak kesulungannya. Maka kita perlu menjaga baik-baik yang paling berharga dalam hidup ini. Keselamatan kita di dalam Kristus Yesus. Jangan pernah tukarkan itu dengan apapun. Sesulit-sulitnya hidup Anda, seberat-beratnya hidup Anda sekarang, tetap pastikan Yesus menjadi prioritas dan yang terutama dalam hidup kita. Saya berdoa Anda semuanya, Anda, saya, kita semuanya memegang teguh iman kita sampai kapanpun dan tidak akan pernah menukarkannya dengan apapun juga. Tuhan berkati.